Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Universitas Al-Ghifari, jurusan Farmasi semester 4, kelas A19A. Kelompok kami beranggotakan Dia Subandi, Catherine Febriani, dan saya sendiri, Ari Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai terapi nutrisi untuk penyakit GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. GERD adalah gangguan saluran cerna yang terjadi ketika isi lambung mengalir kembali ke kerongkongan secara berulang, sehingga menyebabkan gejala seperti nyeri ulu hati, sensasi terbakar di dada, atau rasa asam di mulut. Menurut PBPGI, GERD didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika terjadi reflux isi lambung yang cukup sering atau berat, sehingga menimbulkan gejala atau komplikasi. Sedangkan menurut American College of Gastroenterology atau ACG, GERD adalah suatu keadaan ketika reflux isi lambung ke esofagus menimbulkan gejala klinis dan atau komplikasi. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam mengelola GERD adalah melalui manajemen nutrisi yang akan kita bahas dalam 4 poin utama. Yang pertama adalah penurunan berat badan. Kedua, pengaturan waktu makan. Yang ketiga, menghindari makanan pemicu. Dan yang keempat adalah pemilihan makanan yang dianjurkan. Yang pertama, penurunan berat badan. Penurunan berat badan merupakan langkah pertama yang sangat direkomendasikan bagi pasien GERD, khususnya bagi mereka yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang berhasil menurunkan indeks massa tubuh minimal 2 kg per meter persegi akan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk mengalami perbaikan gejala GERD. Bahkan dalam studi terhadap 332 pasien obesitas, sebanyak 81% diantaranya melaporkan perbaikan gejala setelah menjalani program diet dan olahraga selama 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan berat badan bukan hanya soal estetika, tetapi juga memiliki manfaat klinis yang nyata dalam menurunkan frekuensi dan intensitas reflux. Yang kedua adalah pengaturan waktu makan. Selain apa yang dimakan, kapan kita makan juga berperan besar dalam memicu atau mencegah reflux. Makan terlalu dekat dengan waktu tidur akan meningkatkan resiko GERD karena posisi berbaring akan memperlemah gravitasi yang membantu menjaga isi lambung tetap berada di tempatnya. Studi di Jepang menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam antara waktu makan terakhir dan waktu tidur dapat menurunkan risiko GERD hingga 36%. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pasien GERD tidak makan dalam waktu 2 hingga 3 jam sebelum tidur dan tidak langsung berbaring setelah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catherine akan melanjutkan membahas mengenai terapi nutrisi untuk penyakit GERD. Yang ketiga, di sini ada menghindari makanan pemicu. Ada sejumlah makanan yang secara ilmiah diketahui dapat memicu reflux. Makanan tinggi lemak memperlambat pengosongan lambung dan menekan fungsi sphincter esofagus bagian bawah atau LES sehingga lebih mudah terjadi aliran balik isi lambung. Makanan pedas seperti yang mengandung capsaicin dapat mengiritasi mukosa dan memperparah gejala. Coklat dan kafein mengundurkan LES dan meningkatkan produksi asam lambung. Buah asam seperti jeruk, lemon, dan tomat memiliki pH rendah dan bisa memperparah iritasi esofagus soda, menghasilkan gas yang memperlebar lambung dan meningkatkan tekanan intragastrik, sehingga mendorong asam naik ke atas. Alkohol memperlemah LES dan dapat membuat lapisan esofagus rentan terhadap iritasi. Selain itu, mint meskipun alami diketahui dapat menyebabkan keluhan pada banyak pasien GERD, semua efek ini telah didukung oleh berbagai penelitian termasuk jurnal dari J. Neurogastro-Technology and Motility tahun 2024 yang membahas mengenai bagaimana mentol mempengaruhi mosilitas esofagus. Dan selanjutnya yang keempat, di sini ada pemilihan makanan yang dianjurkan. Kabar baiknya ada banyak makanan yang justru bisa membantu meringankan gejala GERD. Menurut pedoman PBPGI, makanan yang dianjurkan adalah yang mudah dicerna, tidak bersifat asam, rendah lemak, dan kaya serat. Misalnya buah-buahan non-asam seperti pisang, apel, dan melon, serta sayuran seperti brokoli dan wortel. Karbohidrat kompleks seperti oatmeal dan nasi merah juga
aman dan bisa menyerap kelebihan asam lambung. Sumber protein yang rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe sangat dianjurkan. Susu rendah lemak atau nabati seperti susu almond juga bisa menjadi pilihan untuk lemak sehat. Konsumsi alpukat dan minyak zaitun dalam jumlah wajar dapat membantu. Bahkan jahe yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dapat meredakan iritasi saluran cerna dan mengurangi mual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaj Subandi dari kelas A 19A, nomor induk mahasiswa D1A23 0139 dari Universitas Al-Ghifari. Di sini saya mau menyampaikan tentang kesimpulan dan hasil akhir dari penyakit GERD. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa terapi nutrisi memegang peranan yang sangat penting dalam penanganan penyakit GERD. Meskipun obat-obatan seperti antasida, PPI, atau prokinetik sering digunakan, perubahan gaya hidup dan pola makan tetap menjadi fondasi utama yang tak tergantikan. Nutrisi yang tepat tidak hanya membantu mengurangi gejala, tapi juga mencegah kekambuhan jangka panjang. Penurunan berat badan terbukti secara ilmiah dapat memperbaiki gejala pada pasien yang kelebihan berat badan. Mengatur waktu makan, khususnya menghindari makanan menjelang tidur, berkontribusi besar dalam mencegah refluks. Menghindari makanan pemicu seperti lemak tinggi, coklat, kafein, alkohol, dan soda adalah langkah yang cerdas untuk menjaga keseimbangan asam lambung. Sementara itu, pilihan makanan yang rendah lemak, kaya serat, dan bersifat menenangkan lambung seperti pisang, sayuran hijau, oatmeal, dan jahe dapat memberikan kenyamanan dan mendukung proses penyembuhan. Dengan memahami menerapkan prinsip terapi nutrisi secara konsisten, penderita GERD memiliki peluang besar untuk hidup lebih nyaman, bebas dari gejala yang mengganggu, serta mengurangi ketergantungan pada pengobatan jangka panjang. Terapi nutrisi bukan hanya soal apa yang dimakan, tapi juga tentang bagaimana dan kapan kita makan. Sebuah pendekatan holistik yang menyentuh akar masalah. Demikian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.